Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Caca. Aku alumni Man Batam. Kebetulan aku mendapat tes UTBK di gelombang pertama dan di hari pertama, yaitu tanggal 17 Mei 2022, tepatnya di Pulau. Nanti aku bakal kasih tahu pulaunya di mana. Jadi, untuk sistem UTBK-nya itu sistem online. Setiap soal terdiri dari 20 butir. Namun waktu yang diberikan itu berbeda-beda tiap mata pelajaran. Yang paling cepat itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Dan pada saat kita memulai itu antara satu dan peserta lainnya itu berbeda mata pelajarannya. Tetap yang pertama TPS, yang kedua TKA. Jadi yang diacak itu misalnya aku dapat TPS di penalaran umum. Nah, di temanku bisa aja kuantitatif seperti yang sudah aku lakuin tadi ya, itu seperti itu. Tapi dia nggak bakal ke TKA, dia tetap di TPS cuman beda. Nah, yang kedua, pada saat mau masuk ruangan itu kita bakal dibarisin sesuai nomor absen, bukan nomor absen, nomor peserta. Jadi kan nanti bakal diurutin 1, 2, 2 atau setelahnya berapa. Biasanya tuh dia ada kode penanda kalau dia saintek dan sosum. Nah, kebetulan aku saintek, aku dapetnya 122 awalannya. Jadi nanti kita bakal udah disusun namanya dan nomornya. Nah, nomor yang tertera di depan ruang ujian itu adalah nomor dimana kita duduk. Misalnya kita dapat 12, maka di meja juga akan 12. Kita akan diarahkan oleh panitia untuk masuk ke ruangan sesuai dengan nomor yang sudah tertera di depan kelas. Nah, sebelum kita masuk kelas itu bakal diperiksa yang pertama identitas kita seperti KTP ataupun kartu pelajar ataupun SIM. Yang kedua ada kartu peserta UTBK yang dicetak dalam bentuk HVS A4. Terus yang ketiga ada surat keterangan lulus dari sekolah apabila lulusan tahun ini. Kirain bapak saya. Nah, jika kelengkapan sudah selesai, nanti kita disuruh buka masker, terus disesuaikan fotonya antara foto kita sama foto yang ada di kartu peserta. Selanjutnya itu bakal diperiksa kira-kira kita bakal ada bawa contekan atau tidak, itu menggunakan alat. Jadi nanti badan kita bakal dialatin gitu, kayak di bandara, nah kayak gitu. Terus nanti kita disuruh tanda tangan absen. Setelah masuk ke ruangan, seperti biasa kita berdoa, terus kita bakal dibacain peraturan, bakal dibacain sistemnya gimana. Dan pada saat kita memulai itu kita masukin nama peserta dan masukin NISN. Jadi NISN kita itu sebagai password pada saat kita mau login. Nah, setelah kita login, apakah kita langsung melaksanakan ujian? Tidak. Jadi kita mengerjakan tutorialnya dulu. Nah, tutorialnya itu berisi tentang bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Ada tanggal, ada nama, terus klik tombol selanjutnya dan sebelumnya. Bagaimana cara menjawabnya itu semua tertera di situ. Jadi sebelum kita ujian kita harus menonton tutorialnya terlebih dahulu, baru bisa masuk ke ujiannya. Nah, apakah waktu kita bersamaan dengan waktu teman kita itu berbeda, tergantung kita ngekliknya kapan. Nah, setelah pada saat kita ujian, misalnya kita dapat TPS di bagian penalaran umum, kalau nggak salah waktunya 20-an menit. Nanti kalau sudah selesai, dia akan berhenti secara otomatis, lalu ada waktu jeda selama 30 detik untuk melanjutkan ke tes selanjutnya. Tapi kita tidak perlu mencet. Jadi nanti memang sudah sistemnya, ketika 30 menit itu sudah berakhir, maka langsung keluar ujian selanjutnya. Misalnya kuantitatif, nanti bakal ada dikasih tahu ujian selanjutnya kuantitatif seperti itu, dan berlanjut sampai ke saintek ataupun sosum. Dan aku sarankan kepada teman-teman semuanya jangan terpaku kepada soal yang susah. Jadi tetaplah mengerjakan yang menurut kalian gampang. Jadi kalian tuh bisa lihat soal-soalnya dulu, baru kalian pilih mana yang memungkinkan untuk kalian kerjakan dan mana yang memungkinkan untuk kalian blok. Dan itu cara untuk meminimalisir waktu. Begitu. Sesak guys. Nah, setelah kalian selesai ujian, baru nanti dikasih link untuk mengisi kuesioner
bagaimana pelaksanaan UTBK di tempat kalian. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat.